Air mengalir membawa cerita tentang kehidupan dan keseimbangan alam. Di setiap riaknya tersimpan jejak manusia dan tanda-tanda perubahan. Melalui analisis kualitas air dan langkah konservasi, kami belajar membaca pesan sungai agar ia tetap hidup untuk hari ini dan masa depan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Radit dengan nomor CA 2543012 dengan nama lapangan yaitu Baler. Halo, nama saya Ide Bagus Madya Wijaya dengan nomor lapangan 2543006 dengan nama lapangan Swap. Halo semuanya, namaku Anak Agung Ide Bagus Astika Baskara dengan nomor 2543008 dan nama lapanganku adalah Abing. Halo semua, perkenalkan nama saya Fairy Setia Fajri dengan nomor CA 2543013 dengan nama lapangan Ijak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fredo Sangalang dengan nomor CA 2543017 dengan nama lapangan Suki. Jadi kita mau kemana? MTO ke Kita mau ETPO ke Tukat Cengceng guys. Dengan persiapan sederhana namun penuh tujuan, kami melangkah menuju Desa Celuk. Perjalanan ini bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, tetapi tentang niat untuk mendengar, melihat, dan belajar langsung dari lingkungan yang hidup berdampingan dengan sungai. Sungai Cengceng yang mengalir di wilayah Desa Celuk telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Namun, bagaimana kondisi sungai ini saat ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami berbincang langsung dengan seorang aktivis lingkungan yang telah lama mengamati dan peduli terhadap keberadaan Sungai Cengceng. Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Sebelumnya selamat siang. Perkenalkan nama saya Ide Bagus Madya Wijaya. Di sini saya izin untuk mewawancarai Bapak mengenai Tukat Cepung yang berada di sekitaran sini. Sebelum itu boleh saya tahu siapa nama Bapak dan jabatannya? Nama Anak Agung Gede Bagus Rum, jabatan sebagai Angge Puri Ageng Sukawati. Ya. Tanpa lama-lama saya mulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya. Bagaimana kondisi Tukat Cengceng menurut pengamatan Bapak saat ini? Kalau kondisi Tukat Cengcengan, kalau dilihat kondisi sekarang dengan yang dulu sudah jauh berbeda, ya. Tetapi di antara tukat-tukat atau sungai-sungai yang lain, Tukat Cengcengan masih kategori bagus dibanding dengan tukat-tukat yang lain yang ada di Kabupaten Gianyar. Salah satu tukat yang masih bisa menampung debit air yang sangat besar Tukat Cengcengan. Kalau tukat-tukat yang lain yang di hulu daripada Tukat Cengcengan ada Tukat Bengbeng, sudah itu Petanu, dan kedepannya lagi itu sudah kebanyakan mengalami abrasi. Nah, kalau di Tukat Cengcengan masih bisa menampung debit air yang cukup besar kalau musim hujan. Aktivitas apa saja yang biasanya dilakukan masyarakat di sekitar Tukat Cengceng? Kalau untuk aktivitas masyarakat di seputar Tukat Cengcengan itu sudah tidak ada aktivitas apa lagi, karena sudah dari dulu lewat aturan desa, sudah itu aturan daerah yang melarang adanya aktivitas penambangan, baik itu galian C dan lain sebagainya. Itu sudah tidak ada, makanya Tukat Cengcengan adalah satu-satunya tukat yang masih kategori sehat, gitu, masih kategori sehat. Berarti sekarang udah stop sama sekali? Tidak ada, dari dulu sudah tidak ada aktivitas balik galian C ataupun apa, nggak ada aktivitas di sekitar Tukat Cengcengan.
Apakah sungai ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat sekitar, kayak dipakai nyuci gitu? Oh, kalau untuk kebutuhan sehari-hari, Tukat Cengcengan itu adalah bagian dari teritorial Subak. Ya, kalau Subak Cengcengan itu dikelola atau diawasi sepenuhnya oleh yang namanya ada Keramo Subak. Subak Cengcengan sudah itu di atas Subak ada Pekaseh dan selanjutnya. Nah, untuk aktivitas kegiatan yang adik sampaikan tadi, cuci mencuci sudah itu sudah ada. Karena Tukat Cengcengan ini pemanfaatan air yang ada di Cengcengan itu sepenuhnya untuk keperluan irigasi, untuk persawahan, perkebunan, untuk pemanfaatan ke rumah tangga sudah enggak, ya, karena itu dikelola sepenuhnya oleh Subak. Ya. Terus apa terdapat perubahan kualitas air sungai dalam beberapa tahun terakhir? Kalau kualitas air dalam artian air yang pH gitu. Kalau sungai kan biasanya kalau musim hujan di hulu ya keruh dia, tapi kualitas pH air itu tidak ada perubahan. Karena sepanjang dari hulur sampai hilir itu memang betul-betul dijaga keasliannya. Jadinya untuk pembuangan limbah industri, home industri dan lain sebagainya itu sudah dilarang penuh. Jadinya kalau biasanya di hulu ada aktivitas home industri dan biasanya dibuang ke limbah yang mengakibatkan pH air di daerah hilir akan terganggu. Nah, syukurnya di sepanjang jalur sungai Cengcengan, Bongbong sampai Petanu itu memang terjaga lah. Jadinya untuk kualitas air, untuk pH air itu masih bagus. Berarti di Tukat Cengceng itu apa pernah ditemukan kayak sampah atau limbah di sungainya itu? Kalau limbah kan konotasinya sebagian besar itu adalah sampah buangan rumah tangga kan itu. Nah, biasanya kalau musim hujan limbah yang ada di Tukat Cengceng itu sebagian besar dari sampah organik. Misalnya pohon tumbang di daerah hulu ya pastinya ke hilir dan sampainya di pantai juga gitu. Jadi kalau limbah industri, limbah rumah tangga dan lain sebagainya itu hampir tidak ada. Kecuali pada saat musim hujan limbah dari jalan masuk ke aliran sungai dan jatuhnya ke muara bisa jadi, tapi dalam konteks prosentasenya sangat sedikit, sangat minim lah untuk adanya limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pabrik dan lain sebagainya itu minim lah adanya. Berarti sama sekali nggak ada kayak limbah-limbah dari kalau dari jalan itu? Ya, kalau kita bilang tidak ada sih naib ya. Jadinya prosentase untuk limbah industri, limbah rumah tangga dan limbah ini sangat minim gitu. Pasti ada aja yang namanya aliran sungai, yang namanya limbah pasti ada. Tapi prosentasenya prosentase sangat minim. Karena kenapa di Tukat Cengcengan ini begitu diistimewakan kan begitu ya? Diistimewakan karena di Tukat Cengcengan ini adalah tukat yang memang kita jaga kesuciannya. Di di hilir Tukat Cengcengan itu ada yang kita sebut beji. Beji ini adalah tempat suci untuk kalau istilahnya di kita adat Bali Nunas Toyoning, kalau untuk keperluan upacara feodal dan sebagainya. Nah, di sanalah ada Nunas Toyoning dari 3 desa, Sukawati, Cemengon, dan Guang. Nah, makanya karena di sana ada tempat yang kita sucikan untuk Nunas Toyoning, makanya sepanjang
tukat ceng-cengan ini kita memang harus jaga, benar-benar jaga keasliannya. Ya, demikian. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Apa harapan Bapak terhadap kegiatan analisis kualitas air dan konservasi sungai yang akan kami lakukan? Kalaupun ada, kalau analisis kualitas air sih memang harus dilakukan untuk kita mengetahui bagaimana sih kualitas air sungai Tukat Ceng-cengan yang sebenarnya gitu. Tadi dari konservasi alam ya memang sih kita harus menjaga bagaimana keberadaan Tukat Ceng-cengan itu tetap terjaga, terutama sih dari era sekarang, musim-musim sekarang kan abrasi. Nah, bila perlu di pinggir-pinggir edukasi sih yang kita perlukan. Siapapun pihak-pihak terkait yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk juga pengelolaan di bidang perairan gitu. Yang kita perlukan pastinya edukasi dari penduduk yang berada di seputar bantaran sungai. Selama ini sudah berjalan cukup baik edukasinya penduduk yang berada di bantaran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai dan lain-lain. Alangkah bagusnya lagi apabila ada pihak-pihak terkait yang ikut mengedukasi, kemudian memberikan pemahaman dampak analisis lingkungan apabila terjadi pembuangan sampah dan lain sebagainya, maka itu sangat membantu. Baik Bapak, Ya. Sekian yang dapat saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih atas waktunya. Iya. Dari setiap jawaban yang disampaikan, kami belajar bahwa menjaga Sungai Ceng-ceng bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Ia adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Hari pertama ini menjadi awal dari rangkaian kegiatan analisis kualitas air dan konservasi Sungai Ceng-ceng di Desa Celuk. Kami membawa pulang lebih dari sekedar data, tetapi juga kesadaran dan komitmen untuk terus menjaga alam. Pagi kembali menyapa aliran sungai. Air yang sama terus mengalir, namun cerita di dalamnya tak pernah berhenti berubah. Hari kedua ini, kami kembali ke Sungai Ceng-ceng untuk membaca tanda-tanda kehidupan melalui air. Setiap alat yang kami siapkan bukan sekedar perlengkapan, melainkan jembatan untuk memahami kondisi sungai. Melalui water analysis, kami berusaha melihat lebih dalam, bukan hanya apa yang dampak, tetapi apa yang tersembunyi di balik kejernihan airnya. Hari kedua ini menjadi langkah penting dalam memahami kualitas Sungai Ceng-ceng secara ilmiah dan berkelanjutan. Dari sampel air hingga biotilik, tiap proses mengajarkan bahwa konservasi harus berlandaskan pengetahuan dan kepedulian. Hari ketiga menjadi penutup dari rangkaian perjalanan kami. Bukan lagi tentang mengamati dan menganalisis, melainkan tentang bertindak dan memberi kembali pada alam. Salam lestari! Lestari! Di sepanjang aliran Sungai Ceng-ceng, kami menyusuri jejak aktivitas manusia yang tertinggal dalam bentuk sampah. Setiap potongan plastik yang diangkat, setiap limbah yang disingkirkan adalah upaya kecil untuk memulihkan ruang hidup sungai. Kami belajar bahwa menjaga alam dimulai dari kesadaran dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Sungai mengalir tanpa pernah meminta, namun memberi tanpa henti. Hari ini, kami mencoba membalasnya dengan kepedulian. Setelah membersihkan aliran Sungai Ceng-ceng, kami melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih hening. Di balik lelah, tersimpan perenungan tentang hubungan manusia dengan alam, tentang memberi
menjaga, dan bertanggung jawab. Sepanjang perjalanan, kami menyadari bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan meninggalkan jejak bagi kehidupan esok hari. Perjalanan kami berakhir di TPU Gianyar, tempat manusia kembali menyatu dengan tanah. Di sini, kami diingatkan bahwa kehidupan dan alam memiliki siklus yang saling terhubung. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan bagi esok hari. Di antara sunyi dan hembusan angin, kami menitipkan harapan pada aliran yang tak pernah berhenti. Semoga kepedulian ini terus hidup, mengalir dari hati ke hati, dari langkah kecil menuju perubahan yang berarti. Dan dengan segala doa yang menyertai setiap perjalanan, tim Divisi Konservasi pamit undur diri.